Saya tidak ragu bahwasanya para hadirin semuanya semangat untuk menuntut ilmu ya. Dan berharap dengan ilmu tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak dalil menjelaskan kenyataan bahwasanya di sana ada sekelompok manusia yang mereka berilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tercela dan bahkan sebagian mereka diancam dengan azab neraka jahanam. Karena perlu kita ketahui bahwasanya ilmu pada dasarnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai tujuan, dia adalah wasilah untuk beramal, ya, baik amalan hati maupun amalan jawarih. Adapun ilmu sebagai wawasan semata tanpa ada buahnya, maka itu adalah ilmu yang tercela. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala ya, dalam kitabnya Al-Muwafaqah. Dan dalil akan hal ini sangatlah banyak ya. Di antaranya dalil menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menginginkan kita agar kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengkaitkan ilmu akidah dengan amalan. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian benar-benar akan melihat Allah pada hari kiamat iyanan, yaitu berhadap-hadapan langsung dengan mata melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah, karena kalian melihat sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Semuanya melihat ke atas, tidak perlu desak-desakan. Beda kalau posisinya di depan, maka mungkin ada yang tinggi yang menutupi yang pendek, tetapi kalau lihat ke atas semuanya bisa melihat tanpa perlu desak-desakan. Jadi ini adalah iman tentang ru'yatullah, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat dan dialah puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak. Nah, konsekuensinya kalau kita punya ilmu tentang itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita berusaha untuk meraih kenikmatan tersebut dengan beramal soleh. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, "Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Maka jika kalian mampu untuk tidak terdominasi atau telat untuk melaksanakan salat subuh sebelum terbit matahari ya, dan salat asar sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini mengkaitkan antara iman dengan amal saleh. Ya, maka menyedihkan jika seorang kemudian belajar akidah tentang Allah bisa dilihat pada hari kiamat kala, bahkan dia mempelajari bahwasanya hadis-hadisnya mutawatir, diriwayatkan dari 26 sahabat, kemudian dia membantah ahlul bidah yang mengingkari hal ini, kemudian dia sendiri malas ibadah. Ya. Contoh lagi seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Sungguhnya tidaklah seorang dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kala. Tidak ada antara dia dan Allah penterjemah. Langsung Allah akan berbicara. Fayanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Maka dilihat ke kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang dia lakukan. Dia lihat ke kiri, dia tidak melihat kecuali amal-amal yang telah dia lakukan. Wa yanzur baina yadayhi ma yara illa an-nar. Dia melihat ke depan, di depannya ada neraka. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah sallallahu fattaqun nar walau bi syaqqit tamrah. Kalau begitu, cegahlah diri kalian dari masuk neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan akan ada hari kiamat, akan ada persidangan, akan ada hisab, akan ada neraka. Maka agar kalian terhindar, hendaknya bersedekah. Kembali lagi Rasulullah SAW mengkaitkan antara iman dengan amal saleh. Ya. Karena konsekuensi kalian beriman dengan memiliki ilmu tentang hari akhirat, kalian hendaknya beramal saleh. Di antaranya bersedekah, untuk tidak ragu bersedekah.
Dan Rasulullah SAW yang bersabda, "Was-shadaqatu burhan," bahwasanya sedekah adalah bukti, yaitu bukti keimanan, bukti ilmu tentang hari akhirat. Buktinya apa? Buktinya sedekah. Kalau engkau bersedekah berarti bukti bahwasanya engkau beriman ada hari akhirat, bukti bahwasanya Allah akan menggantinya di dunia sebelum di akhirat. Percuma hanya berilmu, berwawasan, namun ternyata pelit. Ternyata pelit. Demikian juga banyak dalam hadis Rasulullah SAW, dalam Al-Quran bahkan Allah berfirman tentang mengkaitkan amal saleh dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di antaranya dalam hadis kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia ngomong yang baik atau dia diam. Iman bahwasanya Allah itu ada dan ada hari pembalasan, maka konsekuensinya ada amal. Amal tersebut seorang kalau berkata dia mikir dulu. Kalau baik dia ucapkan, kalau tidak maka dia diam. Adapun orang yang berbicara ceplas-ceplos, menulis status asal nulis, semua yang terbetik dalam hatinya dia ungkapkan, dia torehkan dalam tulisannya, maka ini ilmunya hanya sebagai wawasan, tidak teraplikasikan dalam amalan keseharian. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya ilmu itu perlu amal. Dan pada hari kiamat kelak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Pada hari kiamat kelak tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang empat perkara, di antaranya an ilmihi fima amila minhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan dari ilmunya. Kita semua akan ditanya oleh Allah tentang ilmu yang sudah kita pelajari. Maka alhamdulillah rata-rata kita semangat menuntut ilmu, ya, berjalan jauh menuntut ilmu, mendengar kajian. Ini suatu kebahagiaan, itu jalan menuju surga. Tetapi ilmu tersebut tidak menjadi terpuji kecuali jika diamalkan. Karena ilmu adalah wasilah. Ilmu adalah wasilah. Maka Asy-Syatibi mengatakan contoh seperti hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah mengendaki kebaikan kepadanya, kebaikan yang besar, ya, Allah akan buat dia faqih tentang agama. Kata beliau maksudnya faqih yang beramal. Faqih yang beramal, bukan sekedar faqih saja tapi tidak beramal. Ya. Demikian juga firman Allah, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Kata Asy-Syatibi, ayat ini Allah persaksikan tentang tauhidnya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan malaikat juga mempersaksikan, dan ulul ilmi, para ulama juga mempersaksikan, maksudnya para ulama yang beramal. Para ulama yang beramal. Adapun ilmu tanpa amal maka tercela.